Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Fararis dari kelas 12 IPS 2, absen 11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Abtori, kelas 12 IPS 2, absen 21. Kami akan mempresentasikan bentuk perubahan sosial. 1. Pengertian bentuk perubahan sosial yang terjadi di dalam lingkup masyarakat secara terus-menerus yang meliputi aspek-aspek budaya, sosial, ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan yang berdampak ke arah kemajuan atau progres ataupun ke arah kemunduran atau regres. Teori dibagi menjadi 4. 1. Teori siklus, teori fungsional, teori evolusi, dan teori konflik. 2. Teori dibagi menjadi 4, yaitu teori siklus, teori fungsional, teori evolusi, dan teori konflik. 1. Teori siklus. Teori siklus adalah teori yang terjadi secara berulang-ulang, contohnya gaya rambut atau outfit. 2. Teori fungsional. Teori fungsional yang terjadi adanya unsur baru yang masuk, contohnya kayu bakar dengan gas LPG. Teori evolusi. Teori yang terjadi secara lambat dan bertahap dari primitif sampai modern, contohnya manusia purba. Teori konflik. Teori konflik adalah teori yang terjadi adanya pertentangan, contohnya tawuran antar pelajar. Bentuk perubahan evolusi. Bentuk perubahan evolusi adalah bentuk perubahan yang membutuhkan jangka waktu yang panjang atau lama. Contoh, orang zaman dulu mengirim surat menggunakan pos atau merpati, sekarang sudah lewat WA sudah bisa. Dan bentuk perubahan revolusi. Bentuk perubahan revolusi adalah bentuk perubahan yang cepat dan mendasar. Contoh, orde lama ke orde baru, lalu ke revolusi. Bentuk perubahan kecil. Bentuk perubahan kecil adalah perubahan yang sebagian kecil mempengaruhi masyarakat, contohnya gaya rambut dan outfit. Bentuk perubahan besar. Bentuk perubahan besar adalah yang sangat mempengaruhi masyarakat. Contoh, di desa dibangunkan sebuah pabrik, lalu petani dijadikan buruh pabrik. Bentuk perubahan dikehendaki. Bentuk perubahan dikehendaki adalah bentuk perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat, contohnya pembangunan jembatan. Bentuk perubahan tidak dikehendaki. Bentuk perubahan tidak dikehendaki adalah bentuk perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, contohnya bencana alam. Bentuk perubahan struktural adalah bentuk perubahan yang terjadi adanya reorganisasi di masyarakat, contohnya orang dulu memanen padi menggunakan ari-ari, sekarang menggunakan kopi. Bentuk perubahan proses. Perubahan proses adalah bentuk perubahan yang sifatnya tidak mendasar, hanya menyempurnakan dari bentuk perubahan yang sebelumnya, contohnya kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. 3. Faktor penyebab internal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. 1. Perubahan penduduk. 2. Penemuan baru. 3. Konflik dalam masyarakat. 3. Pembentukan revolusi dalam tubuh masyarakat. Faktor penyebab eksternal. Faktor penyebab eksternal adalah faktor alam yang ada di sekitar masyarakat, berubah, perangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. 4. Faktor pendorong. Faktor pendorong adalah faktor yang terjadi suatu proses perubahan masyarakat yang diakibatkan adanya faktor yang mendorongnya sehingga menyebabkan timbul perubahan. 1. Adanya kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Orientasi ke masa depan. Faktor penghambat. Faktor penghambat adalah sesuatu yang dapat dilakukan
harus diorientasikan pada perubahan di masa yang akan datang. 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 2. Terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. 3. Sikap masyarakat yang masih sangat tradisional. 5. Dampak positif. Dampak positif ada 2, yaitu 1. Efisiensi dalam masyarakat. Dengan adanya teknologi di dalam kehidupan masyarakat akan sangat mempermudah suatu pekerjaan manusia. 2. Modernisasi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya teknologi dalam masyarakat akan sangat terbantu karena manusia dapat melakukan suatu pekerjaan dengan maksimal. Dampak negatif ada 3. Cultural lag, cultural shock, dan kulturalisme. 1. Maksud dari cultural lag. Maksudnya dari cultural lag adalah ada kesenjangan antara pola pikir dengan aspek teknologi. Contoh, tidak semua masyarakat hidup menggunakan HP canggih. 2. Cultural shock adalah kegiatan budaya akibat perubahan yang dialami oleh masyarakat secara mendadak. Contoh, masyarakat yang terkena lumpur lapindo. 3. Kulturalisme adalah membeli barang secara berlebihan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.